الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون، وعسى الله أن يجعلنا من الذاكرين المطيعين الشاكرين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dengan mahanya itu diantaranya memberikan kepada kita sebuah ketenangan jiwa, ketentraman hati yang bagi orang yang beriman tujuannya adalah untuk menambah keimanan dari waktu ke waktu. Demikian juga bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu pengakuan sebagai umat yang cinta kepada beliau dan siap melanjutkan akan perjuangan yang disebut dengan uswatun hasanah beliau, dan juga berharap syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Ayyuhal hadirun, pada kesempatan yang singkat namun berharga ini, mari kita bertafakur dengan beberapa aqwal, baik min qaulillahi azza wa jal atau min aqwalil ulama. Tafakur tersebut dalam kehidupan kita, apa dalam syair ulama dikatakan, ya man bidunyahu ishtawal qad warrahu tulul amal. Syair yang lumayan panjang disingkat dalam muqaddimah yang mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang selalu sibuk dengan angan-angan yang panjang, sesungguhnya telah menipu kepada kalian semua angan-angan tersebut. Sekalipun, dalam tambahan saya, sekalipun ternyata angan-angan itu berhasil dalam ukuran dunia. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah kita dapatkan dalam satu renungannya, ya Allah, janganlah kau jadikan aku ketika berjumpa dengan dirimu nanti di yaumil qiyamah, yang mana diyakini perjumpaan dengan Allah adalah nikmat yang paling besar, di mana kekhawatiran atau renungan Rasulullah akan ada umat yang usul, protes, interupsi atas apa yang diperbuat semasa di dunia pemimpin, yaitu perbuatan zalim baik dam maupun yang disebut dengan raga. Jiwa, raga, kehormatan, harta, benda sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, kita sadari dan kita yakini bahwa kita adalah dijadikan sebagai pemimpin. Apakah pemimpin anggota keluarga kita paling tidak, atau yang terkecil adalah memimpin untuk dipertanggungjawabkan anggota tubuh kita. Dan ketika diucapkan pemimpin atau rais atau imam, tentu bermuara besar. Apakah pemimpin sebuah jamiah organisasi atau juga skala besar seperti negara dan dunia. Maka semua sebagai orang beriman bermuara tentu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah yang saya bacakan tadi di akhir surah Al-Ahzab,
Bahkan terakhir kalinya adalah sebuah peringatan yang keras, ini menjelang akhir, bahwa ketika ciptaan Allah yang kokoh dalam pandangan kita, apakah langit, bumi, gunung, diserahkan atau mungkin pertamanya ditawarkan untuk mengemban amanah, mereka menyatakan tidak bersedia. Fa'abaina ayyahmilnaha. Dalam kondisi begitu diembanlah oleh manusia, yang dalam kondisi manusia itu adalah zaluman jahula. Zaluman dengan istilah nahwu sorof adalah sigat mubalaghah yang mengandung banyak, bahwa kan manusia untuk berbuat zalim sangat besar. Di samping itu jahula saya maknakan dengan makna yang paling bijak adalah kemampuan yang sangat kurang, yang selalu minim atas profesi atau amanah yang diberikan. Itu harus kita akui. Maka jemaah sekalian, zaluman jahula ini kemudian kita kaitkan dengan sumpah Allah demi waktu itu. Ayat dan surat yang sangat familiar, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sampai dibuat sumpah oleh Allah bahwa manusia mengemban apapun dalam perjalanan hidupnya, aktivitas kehidupannya, sudah dipastikan mungkin besar jatuh kepada kezaliman, kesalahan yang disebut dengan kerugian dalam surat ini. Tapi ada kecuali, yaitu orang yang beriman, beramal soleh, dan ingat dengan kebenaran dan juga kesabaran. Ayuhal hadirun, pengecualian dalam kalimat Arab maupun pengertian kita bahasa sehari-hari itu biasanya didapat pada tempat-tempat yang sangat kecil, bahkan kadang satu yang dikecualikan. Seluruh malaikat bersujud kepada Adam kecuali iblis, hanya satu golongan, bahkan bisa jadi satu ciptaan Allah dari sekian banyak yang disebut. Atau kalimat kita mengungkapkan semuanya menyerahkan kecuali si fulan bin fulan. Nah, setelah kecuali ini adalah bagian kecil. Maka itu jemaah sekalian rahimakumullah, jadilah kita bagian-bagian yang tuju oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengemban amanah yang sesuai dengan uswatun hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah lain bahwa Allah memberikan amanah, Allah menitipkan amanah, Allah memerintahkan untuk para pengemban amanah ini untuk sesuai dengan apa yang diamanatkannya. Maka kemudian salah satunya di ayat yang singkat kesempatan ini adalah wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Hendaklah berbuat adil dalam menghukumi atau melaksanakan tugasnya, aktivitasnya dalam hal menyongsong kehidupan yang lebih sejahtera, lebih baik, lebih aman. Satu di antara sekian yang dianggap paling penting adalah banyak firman Allah tentang keadilan. Maka itu al-adl tidak bisa diemban oleh manusia pada satu pekerjaan dalam pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tidak mungkin manusia bisa adil terhadap beberapa istrinya, itu ditegaskan langsung. Walau harastum, sekalipun keinginannya, metodenya, ilmunya banyak, tetap tidak bisa. Ini adalah merupakan gambaran bahwa sebahagian orang pada sebahagian pekerjaan tidak mungkin bisa berbuat adil. Bahasanya tidak mungkin. Oleh karena itu yang dianjurkan adalah upaya untuk menuju ke sana. Maka itu jemaah rahimakumullah, kesempatan kali ini bahwa kita sebagai pemimpin baik skala kecil maupun besar itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam kondisi sahabat saat itu menanyakan tentang kualitas atau kemanfaatan pemimpin, apakah yang diutus ke berbagai negeri yang waktu itu disebutnya futuhat, dimerdekakan, bukan dijajah tapi dimerdekakan, maka diutuslah pemimpin-pemimpin atau wali-wali. Digambarkan ternyata innaha amanatun, sesungguhnya yang disebut dengan amanah itu adalah kepercayaan seorang menjalankan amanah, yang ini ternyata adanya dari bawahan ke atasan, apakah murid ke guru
atau siswa ke guru, anak ke orang tua, atau rakyat kepada pemimpinnya, itu seperti biasa penagihannya. Maka kita kenal dengan istilah qasam atau juga baiat di sebagian yang masih pegang kepercayaan itu. Itu ternyata untuk mengokohkan tali antara yang dipimpin dengan yang memimpin. Ada tagihannya, yaitu berupa amanah. Kata Rasulullah, innaha amanatun, innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Warning dari Rasulullah adalah ternyata amanah membawa kepada kehinaan dan kenelangsaan di hari kiamat itu. Lagi-lagi ada kecuali orang yang melaksanakan hak-hak amanat tersebut. Kembali ke awal tadi, jemaah sekalian rahimakumullah, setelah kecuali biasanya orang sedikit yang bisa menempati posisi kecuali itu. Maka berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam renungannya kepada para sahabat itu, ini adalah hadis yang panjang, saya potong bagian terpentingnya, yaitu ternyata nadama wal khiz di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, apapun dan siapapun kita, dimanapun kita, marilah kita merenung. Sekarang kita berada di awal tahun. Perjalanan kita diingatkan dengan sebutan kemarin akhir tahun, atau awal tahun, atau tahun baru, atau pergantian tahun. Diingatkan dengan perjalanan tersebut, kita sudah sampai di mana? Apakah nilai kita menjadi pemimpin keluarga, pemimpin negeri, pemimpin sebuah daerah sudah berada pada posisi aman, yang kemudian disebut al-amanatu, yaitu aman menjalankan amanah, ataukah mungkin kita masuk dalam golongan yang selalu disinyalir oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin kita ucapkan tentu naudzubillah qaul ulama yang di depan saya sebutkan, qad gharrahu tulul amal, sungguh telah menipu kepada kalian itu panjangnya angan-angan. Hari ini kita dipercaya sebagai pemimpin sebuah daerah, akan tercapaikah nanti angan-angan kita ke depan? Semua tentu sebagai orang yang beriman kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok kita niatkan, kita schedulkan untuk lebih baik daripada hari ini. Itulah yang disebut dengan orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. وارض عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين وتابع التابعين وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين اللهم انصر إخواننا من المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك أعداءنا أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار